Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali pada sore hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam kebaktian singkat kaum perempuan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita akan menyiapkan firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 11 hingga 16. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami berkumpul bersama, kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami dalam hari-hari kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kesempatan ini Tuhan berikan kepada kami karena kasih-Mu yang selalu mengingatkan kami, yang selalu memberi kami kesempatan untuk kami menyegarkan jiwa kami, sehingga kami boleh dimampukan dalam hari-hari kami karena firman-firman Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini kami akan menyiapkan hati dan pikiran kami ya Bapa. Kami percaya bahwa firman ini kiranya boleh menjadi kekuatan bagi langkah kami ya Bapa. Hamba berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengurapi hamba, sehingga apa yang hamba sampaikan dalam firman ini kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus kami mohon urapan-Mu, kami mohon jamahan-Mu, supaya hati kami boleh dapat menerima firman ini dan kami boleh melakukan ya firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dalam 1 Timotius 4 ayat 11 sampai dengan 16, beginilah firman Tuhan. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, beberapa hari lagi kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Tapi tahukah kita ibu-ibu bahwa Hari Sumpah Pemuda adalah juga momen perjuangan bagi kita kaum perempuan. Hari Sumpah Pemuda ternyata tidak lepas dari lahirnya perempuan sebagai ibu bangsa. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, pada 2 bulan setelah Sumpah Pemuda, tanggal 24 Oktober 1928, para perempuan Indonesia menginisiasi pembentukan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPI. Nah, Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPI ini merupakan cikal bakal berdirinya Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI. Nah, KOWANI ini merupakan organisasi perjuangan perempuan di Indonesia. Dengan demikian, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, perempuan adalah sebagai ibu bangsa, dan kita sebagai ibu bangsa memiliki tugas untuk melahirkan generasi yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, tema bacaan kita pada hari ini adalah meneruskan peran Paulus. Nah, untuk itu kita perlu tahu dulu nih, apa sih peran Paulus, sehingga kita nih diminta untuk melanjutkan peran Paulus. Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang menilai bahwa kemampuan seseorang berdasarkan usia. Banyak orang menilai kalau orang usianya muda
itu cenderung dianggap belum bisa diandalkan. Kita belum bisa berharap kepada mereka yang masih muda karena belum berpengalaman. Nah, mitos ini hendak dipatahkan oleh Paulus dalam hidup Timotius sebagai anak rohaninya. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, tentu kita ingat bahwa Timotius itu lahir dari perkawinan percampuran. Ibunya Yunike, dia adalah orang Yahudi dan ayahnya seorang Yunani. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ketika Paulus pertama kali melihat Timotius itu di sidang jemaat di Listra, masih muda sekali, kira-kira umurnya belasan tahun, antara 15 sampai 18 tahun. Nah, di situ Paulus melihat bahwa Timotius muda ini begitu perhatian, begitu menyayangi jemaat di Listra. Nah, disitulah awal-awal Paulus ingin merekrut Timotius, dan Paulus mengajak Timotius untuk menyertainya dalam perjalanan, dalam pelayanannya. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Paulus bukan saja sebagai teman perjalanan, tapi sebagai ayah, sebagai bapak rohani. Paulus mengajarkan banyak hal kepada Timotius. Timotius diajarkan bagaimana dia akan menghadapi ajaran-ajaran sesat. Dan Paulus juga mengajarkan kepada Timotius untuk menjadi pelayan Kristus. Yang ibu dikasih Tuhan, di dalam 1 Timotius 4 ini, ketika Paulus menuliskan surat ini, usia dari Timotius sekitar 33 tahun. Nah, tentu saja pada usia 33 tahun ini adalah usia yang sangat muda, karena di jemaat Efesus itu rata-rata usia mereka itu adalah lebih tua daripada Timotius. Sehingga di sini Paulus tidak ingin kalau Timotius itu merasa muda, merasa rendah. Untuk itu Paulus berkata kepada Timotius di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Maka jadilah teladan bagi orang percaya." Dengan kata lain, Paulus mengatakan kepada Timotius, agar engkau tidak dipandang remeh atau dipandang muda, engkau harus mempunyai teladan, engkau harus menjadi teladan bagi mereka, sehingga para orang tua di Efesus tidak akan menganggap Timotius adalah orang yang rendah. Nah, itulah ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana Paulus memberi semangat kepada Timotius, bahwa walaupun Timotius berada di Efesus yang latar belakang mereka adalah orang-orang lebih tua, tapi Paulus mengajarkan kepada Timotius untuk menjadi teladan dalam karakter, tentu saja dalam perkataan, perbuatannya, sehingga mereka yang tua tidak akan merendahkan atau meremehkan Timotius. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, peran Paulus bukan saja sampai di situ. Paulus juga terus mendorong Timotius untuk memberikan seluruh hidupnya dalam pekerjaan Tuhan. Paulus tidak ingin Timotius hanya cepat puas sampai di situ. Masih banyak yang harus dipelajari oleh Timotius, sehingga ia ingin Timotius untuk terus maju dalam pelayanannya bersama Paulus untuk menyabarkan kabar baik tentang Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini, sebenarnya Paulus bukan saja mengajarkan atau mengingatkan kepada Timotius, tetapi ini juga disampaikan kepada kita kaum perempuan. Nah, dalam bacaan ini sesuai dengan temanya, meneruskan peran Paulus. Jadi posisi kita sekarang adalah di Paulus. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan bergereja, kita sebisa mungkin, kita juga harus bisa seperti Paulus. Kita harus bisa dapat menggerakkan kaum muda yang ada di sekitar kita, baik itu di lingkungan di rumah, tempat tinggal, ataupun dalam lingkungan bergereja. Kita hendaknya dapat seperti Paulus merekrut atau mengajak mereka kaum muda untuk ikut dalam pelayanan. Bahkan secara maksimal, kita harus bisa dapat menggerakkan pemuda itu untuk berani tampil, untuk berani berkumpul bersama kita.
Nah, inilah kaum muda diminta untuk menjadi cikal bakal generasi bagi kita di kemudian hari. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saat Paulus mengajak Timotius juga kan masih muda usianya. Paulus tidak memandang belum punya pengalaman. Begitu juga dengan kita, ketika kita melihat banyak ibu muda misalnya, atau banyak kaum muda, kita bisa menempatkan mereka atau kita bisa mengajak mereka, ayo ikut bergabung dalam persekutuan yuk misalnya. Dalam kalau misalnya dia adalah ibu muda, ya kita ajaklah supaya dia aktif di kita. Nah, ketika kita dapat melihat bahwa ternyata kemudian hari dia begitu antusias atau mungkin dia masih malu-malu, ajaklah untuk bergabung di dalam komisi kita. Atau bisa juga kaum muda yang bukan ibu muda, misalnya anak-anak pemuda. Kita sebagai ibu, sebagai ibu bangsa tentunya, kita mengajak mereka yang muda misalnya bergabung dalam kantoria. Nah, dalam Infocus atau dalam pelayanan lainnya yang bisa mereka ikuti dengan sukacita, ibu yang dikasih Tuhan. Nah, ibu yang Tuhan, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Paulus mengajarkan kepada Timotius agar supaya menjadi teladan. Nah, itu juga kan diingatkan kepada kita semua. Kita sebagai ibu, tentunya sebelum kita berani mengajak atau merekrut, kita juga harus jadi teladan dong. Bagaimana mereka dapat melihat kita kalau kita tidak bisa menjadi teladan dalam perkataan kita, sikap kita, perbuatan kita? Tentunya kita harus mencerminkan keteladanan itu supaya orang lain juga tertarik untuk ikut dalam pelayanan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sebagai kaum perempuan juga harus selalu dapat mendukung mereka yang muda, kaum muda atau ibu muda. Kita juga harus dapat memandang semua ide-ide kreatif mereka. Biasanya kalau anak muda, kaum muda, ide-idenya mereka masih baru ya, penuh dengan kreatif, inovatif. Mereka selalu mempunyai ide-ide yang luar biasa. Dan itu kita harus menghargai. Kita harus mendukung mereka. Setiap karyanya, setiap gagasannya, dan apa yang disampaikan, hendaknya kita dapat menampung, dapat memberikan peluang kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, walaupun mungkin tidak banyak kaum muda atau ibu muda, tetapi seberapapun yang ada, kita harus yakin bahwa mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika mereka kaum muda ataupun ibu muda dihargai, maka artinya di sini kita juga memberikan peluang, kita memberikan ruang bagi mereka untuk memberikan diri mereka untuk pelayanan kepada Tuhan. Nah, ibu dikasih Tuhan, seperti Paulus yang terus mendukung Timotius dalam pelayanannya, kita juga diingatkan bahwa kita tidak boleh menghakimi siapapun. Kita tidak boleh merendahkan siapapun, walaupun mungkin dia masih belajar, walaupun mungkin dia masih ada salah-salah. Nah, kita jangan sekali-kali merendahkan atau meremehkan dia, karena itu akan membuat dia menjadi bisa jadi menjadi down. Tapi kita sebagai ibu, sebagai orang yang berpengalaman, kita dapat merangkul mereka, kita terus memotivasi mereka supaya mereka punya keberanian untuk lebih memperbaiki ke depannya. Ibu dikasih Tuhan. Ibu dikasih Tuhan, usia muda bukan penghalang dalam menjalani tugas pelayanan. Usia juga bukan penentu untuk menentukan seseorang apakah dia berhak menjadi teladan atau tidak menjadi teladan. Semuanya itu akan terbentuk ketika mereka mau dipimpin oleh Roh Kudus, karena teladan itu adalah proses perubahan yang diperbarui oleh Roh Kudus sehingga kita mau mengubah diri kita. Nah, kalau Timotius yang masih muda itu dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya, begitu juga dengan mereka kaum muda yang ada di sekitar kita. Mereka ada perpanjangan tangan Tuhan yang akan melakukan pekerjaan yang baik itu di masyarakat ataupun di dalam pelayanan kita, ibu dikasih Tuhan. Nah, inilah cikal bakal kita dapat
em, mengajak mereka untuk kedepannya supaya bukan hanya di komisi, bukan hanya di Infokus, bukan hanya sebagai kantoria. Bisa jadi mereka adalah penerus kita di dalam mengelola gereja, di mengelola jemaat. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita harus membuat kaum muda itu memiliki semangat. Mereka harus kita dorong, mereka harus kita rangkul. Paulus dalam suratnya terus memberikan ketabahan kepada Timotius. Kita pun harus mengajarkan kepada mereka yang muda untuk tetap tabah, untuk tetap sabar, untuk tetap bertahan apabila mungkin orang lain ada yang mungkin tidak dapat menerima begitu saja. Tapi kita harus membuat kaum muda ini merasa nyaman. Kita harus tetap memberikan dorongan semangat kepada mereka. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, inilah peran Paulus yang harus kita lanjutkan. Kita harus mendukung siapapun yang ingin melakukan pelayanan dan yang juga mau bersama-sama melakukan pelayanan bagi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan demikian, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita sebagai perempuan, tentu saja kita secara tidak langsung, kita ini dapat melahirkan generasi baru yang mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Generasi yang bukan saja dapat bekerja bagi kita dalam lingkungan gereja, tetapi mereka juga dapat handal di lingkungan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri renungan singkat kita. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan. Kami pada sore hari ini diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kami sebagai kaum perempuan, kami harus belajar Tuhan memiliki peran seperti Paulus. Paulus mengajarkan kepada Timotius untuk menjadi orang yang berani melakukan pelayanan di dalam Tuhan. Begitu juga dengan kami Tuhan sebagai kaum perempuan, kiranya Tuhan mampukan kami sehingga kami tidak hanya berdiam diri merasa puas dengan diri kami saat ini, tapi kami juga diajarkan untuk mengajak kaum muda, ibu muda, atau siapapun Tuhan yang ingin melayani Engkau Bapa. Kiranya Engkau mampukan kami Tuhan sebagai kaum perempuan, supaya kami dapat melanjutkan perintah Allah untuk menjadikan semua bangsa adalah murid Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa firman ini tentu akan menjadi berkat bagi kami semua Bapa. Kami percaya bahwa kami mohon penyertaan Tuhan supaya kami dapat merangkul rekan-rekan kami, pemuda-pemudi kami ya Bapa, sehingga mereka boleh melakukan pekerjaan di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk hari-hari Tuhan bagi keluarga kami, bagi suami kami, bagi anak-anak kami Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan, Tuhan selalu menyertai keluarga kami. Berkati mereka Tuhan yang telah dengan setia selalu datang kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati mereka dalam segala pergumulan mereka, segala permasalahan mereka. Dan kami percaya bahwa setiap kasih Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka semua. Bapak, kami berdoa untuk rekan-rekan kami, jemaat kami, ataupun mereka yang sedang sakit ataupun dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan selalu mendampingi mereka. Kiranya Tuhan menjamah setiap mereka yang dalam lawatan Tuhan. Bila biru Tuhan kiranya menjamah mereka semua dengan perantara obat dan dokter ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus segala sakit penyakit mereka boleh Tuhan angkat dan Tuhan menggantikan mereka dengan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan yakin bahwa di dalam nama Tuhan juga kami berdoa untuk semua anggota jemaat kami. Kami percaya bahwa setiap pergumulan kami pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kami berdoa juga untuk setiap pekerja Tuhan, dari Bapak Pendeta, Penatua, Komisi, serta Panitia Tanah Makam. Kiranya Tuhan berkati mereka serta keluarga mereka. Kiranya Tuhan jadikan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami boleh kami lakukan dengan kasih Tuhan, dan kami boleh melakukan menyelesaikannya turut dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kalau pada akhirnya kami akan menyelesaikan ibadah singkat ini Bapa dalam renungan ini, dan kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya bahwa doa ini Tuhan kami akan naikkan dengan doa syafaat, dan kami lengkapi dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Ibu yang dikasih Tuhan. Kiranya ibadah ini kita akan ketemu kembali di dalam ibadah kaum perempuan di Jumat yang akan datang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.